Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rasyidah amma ba'dah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami'i muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ahli badan kitab Syekh Muhammad bin Rajab Syekh Shihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Halaman 21 ya. Bawah. Waman qara'a itu kan? Ya, jadi fakot. Fakot aja. Fakot aja kan udah. Fakot aja hakos yami. Titik. Oh, titik kan gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waman qara'a kulla yaumin mi'ata ayatin faqad adda haqqal qira'ati. Udah temu belum? 3 baris dari bawah, halaman 21 sebelah kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Waman dan siapapun qara'a yang membaca kulla yaumin setiap hari mi'ata ayatin 100 ayat faqad adda haqqal qira'ah, maka sungguh ia telah memenuhi haknya membaca Quran 100 ayat. Kalau nggak bisa kulhu, masa nggak bisa? Kalau kulhu itu berapa ayat? 4 ayat ya? Diulang 100 kali udah 400 ayat kan ya? Sebisa-bisanya, semua mampu-mampu. Wa qiraatul munjiat, dan membaca surat-surat munjiat as-sab'ati yang 7. Surat apa aja itu nanti aula itu lebih baik. Wahia, ini ada 7 surat pilihan. Wahia yaitu Alif Lam Mim Tanzil atau surah As-Sajdah juz 25. Wa Yasin, ini andalan. Orang Jakarta, Jabodetabek itu andalannya Yasin. Orang mau mantu Yasin, mau sunatan Yasin, orang meninggal Yasin, sakaratul maut Yasin. Yasin. Haji Yasin. Mau berangkat haji Yasin, pulang haji Yasin. Andalan Yasin. Tapi kita kan udah ngaji tafsir Yasin. Yang penting kan udah pernah ngaji, mau paham mau enggak kan yang penting udah ngaji. Lah, ya udah ada buktinya, kitabnya punya. Kan kalau ditanya, udah pernah saya ngaji. Bisa nggak kagak? Isinya apa? Itu mah banyak. Itu isinya mah. Kamu juga pernah. Udah pernah. Mau bukti? Ada kitabnya di rumah. Ada coretannya juga. Wa Fussilat dan surah Al-Fussilat. Wa Dukhan, surah Ad-Dukhan. Dukhan itu ada yang memanai rokok. Dukhan itu artinya asap. Udut dimanai dukhan, asap. Kalau Arab kan syurbud dukhan, Ustaz ya. Syurbud dukhan, minum asap. Itu orang merokok, bahasa Arabnya syurbud dukhan, minum asap. Padahal tidak diminum ya, cuma lewat doang. Wal Waqi'ah, surah Al-Waqi'ah, wal Hasyr dan surah Al-Hasyr, wal Mulk dan surah Al-Mulk. Tabarok. Tabarok ini yang menjadi pembela kita nanti di pengadilannya Allah. Bagi orang yang menjaga tabarok, menjaga itu bisa jadi dengan dihafal atau dengan dibaca. Dibaca dalam periode waktu tertentu. Misalnya yang bisa tiap hari, yang bisa seminggu sekali, yang bisa sebulan sekali, yang penting di istiqomahkan. Awal juz 29. Nah, kadang kita di musola kan malam minggu kadang baca itu. Kadang
Kemudian wa ayyaqra'a, dan hendaknya membaca idza asbaha ketika waktu pagi, wa idza amsa dan ketika waktu sore. Awailal al-hadid, beberapa ayat awal surah al-hadid. Wa khawatimil hasyr, dan beberapa ayat penutup surah al-hasyr. Wal ikhlas, dan surah ikhlas. Nah, kalau ini mah andalan. Apal ini ya. Wal mu'awwidzatain, dan surah mu'awwidzatain yaitu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Ini dua surat buat tameng kita. Saya pernah dijazahi sama guru, cuman ya kadang diamali, kadang enggak, kadang ingat, kadang lupa. Sebelum kita tidur itu ambil air wudhu. Sebelum kemudian mandi ayat, bahasanya guru saya dulu membahasakan mandi ayat, yaitu baca surah, baca ayat kursi, baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu falaq, qul huwallahu nas, Fatihah dibaca, kemudian ditiupkan di tangan, dua telapak tangan, kemudian diusapkan ke seluruh tubuh dari paling ujung kepala sampai ujung kaki. Seandainya ada orang yang mau hasud dengan kita, yang mau niat dengan tidak baik, insya Allah dihindarkan. Kalau bahasanya guru saya dulu mandi ayat, itu surah ayat kursi, ikhlas, falak, nas, fatihah, kemudian ditiupkan ke dua telapak tangan, diusapkan ke seluruh tubuh sebelum tidur, tapi dalam keadaan punya wudhu. Nah, kalau bini deket-deket pengen nyolek-nyolek gimana? Ya biarin, wong itu kewajiban kok. Malah itu yang wajib. Kalau baca itu kan tadi nggak wajib. Waman tasaddaqa, waman dan siapapun tasaddaqa yang bersedekah fi Jum'atin, di hari Jumat. Hari Jumat itu mulainya dari terbenamnya matahari, dari tadi pas adzan maghrib itu udah masuk hari Jumat. Jadi sekarang ini udah hari Jumat sampai besok sore adzan maghrib malam Sabtu. Berarti awalnya itu terbenam matahari, berakhirnya juga pas terbenam matahari pula. Itu pergantian hari. Waman dan siapapun tasaddaqa yang bersedekah fi Jum'atin, di hari Jumat, bidirhamin dengan 1 dirham, au bima yusawihi, atau yang senilai dengan 1 dirham. 1 dirham itu berapa rupiah? Kalau rupiah kan? Apa ada? Nah, ini perang Arab nih, Ustaz. 1 dirham itu berapa rupiah? Kalau Arab real sih. Real. Oh ya, dirham itu mata uang dulu ya. Enggak, apa namanya? Real sih. Iya, dirham kan mata uang dulu. Zaman Nabi kan mata uangnya dirham nyebutnya. Ya taruhlah umpama 100.000 umpama lah. Fakot ada haqqas shadaqati, maka sungguh ia telah memenuhi haknya bersedekah. Makanya banyak orang bersedekah kalau hari Jumat, karena memang hari Jumat ini termasuk hari istimewa. Kemarin nggak ada apa-apa, ya sekarang ada gorengan ya. Ini termasuk sedekah hari Jumat ya. Ada gorengan, terus ada apa lagi sebelah sono. Iya kan, ya biasanya kalau nggak Jumat ya nggak pernah ngisi kota amal. Kalau Jumatan ya ngisi, walaupun kadang yang 20.000 ditukar gocengan. Yang mau makan bayarin lah. Kurang. Ya paling tidak ya seminggu sekali lah ya hari Jumat sedekah. Ya alhamdulillah ya, kalau kita tinggal di perkotaan itu kalau masalah sedekah luar biasa loh. Sekarang itu hampir semua masjid, ya enggak semuanya ya, hampir semua masjid setelah Jumatan itu ada Jumat Barokah. Kalau orang Madura kan namanya Jumat Barokah. Sizum itu. Ya iya, kalau orang Madura kan namanya kan Barokah. Kalau kita berkah. Ya hampir semua masjid sekarang selesai sholat Jumat pada ada disuguhin makan, ya kadang walaupun ada yang nasi, ada yang roti, macam-macam. Ya termasuk itu menunaikan haknya sedekah orang yang bersedekah di hari Jumat. Tapi jangan terus kalau hari Sabtu sampai Kamis nggak mau sedekah, ya jangan. Wah saya sedekahnya nunggu Jumat lah. Masih ada dan sedekah yang terbaik itu yang sudah kita lakukan tiap hari. Sedekah terbaik itu adalah sedekah untuk keluarga.
Jangan dikira untuk keluarga itu bukan sedekah. Sedekah terbaik itu keluarga. Makanya jangan sampai sama orang nyah-nyoh sama keluarga pelitnya naudzubillah. Kadang kan ada ya. Oh ya, sama orang itu nyah-nyoh. Jalan sono, ayo saya traktir. Giliran di rumah istrinya minta uang belanja, harus suruh bikin proposal dulu. Bikin proposal, cabai sekian, toge sekian. Kalau perlu masih diaudit. Bangetan ini. Sahabat itu ada cerita sahabat itu yang pelitnya naudzubillah. Kalau nggak salah namanya Abu Sufyan. Kalau nggak salah ya. Bisa dicek. Itu orang kaya tapi sama istrinya pelitnya naudzubillah. Wes pokoknya bahasa pelit yang kebangetan ya. Ini kuning. Wah. Sampai istrinya itu ngadu. Kalau nggak salah kalau nggak ke Rasulullah ke sahabat Umar. Ini nanti bisa dicek lagi cerita ini. Lah kemudian ceritanya begini, suami saya itu politnya naudzubillah. Terus pokoknya politnya naudzubillah. Terus kemudian yang diceritain itu kalau nggak salah ya Rasulullah, kalau nggak sahabat Umar, ya antara dua itu. Kemudian bilang ambil berarti ya nyolong. Tapi ya jangan berlebihan. Ya pokoknya sesuai dengan kebutuhan. Kalau sehari itu butuhnya 50 ya ambilnya 50. Kok nongkrong gimana? Tapi ini saya nggak pernah kalau ngaji ibu-ibu saya sampaikan nggak pernah loh. Nanti kebablasan repot. Boleh sih. Bahaya. Ini saya sampaikan kalau pas ngaji sama bapak-bapak. Lah nanti kalau ngaji sama emak-emak, Wah, pas lama colongin terus. nanti duit-duit yang di salon bekas ketahuan. Oh gitu ya. Lesson. Di peci yang merah ya di operasi. Jangan dikasih tahu. Makanya bahaya. Makanya kadang itu ada orang pelit kelewat pelit karena ngaji ayatnya salah. Ada orang yang minta mulu ngaji ayatnya salah. Ayatnya yang aturan untuk orang kaya raya, yang pelajari orang miskin, repot. Lah kayak cerita riwayat ini kan harusnya yang disampaikan ke laki-laki kan. Lalu disampaikan ke perempuan. Beneran, pulang ya operasi dompet. Laki masuk kamar mandi pokoknya acak-acakan semua. Diselip-selipan HP yang di sini dioperasi semua nih. Maka Ada yang komplit. Ngomongnya nemu duit. Duit sial. duit sial. Udah diumpetin kemana-mana masih ketahuan kan duit sial itu namanya. Diumpetin kaos kaki temu, umpetin di peci temu, umpetin di dalam buku temu. Duit sial itu namanya. Duitnya kata sampai sialan ketemu juga. Lah itu namanya duit sial. Iya. Namanya istri nyari. Makanya kalau nyari istri jangan yang pintar nyari duit. Bahaya. Duit diumpetin di mana aja ketahuan. Diumpetin di baju kotor aja tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang mau nyuci, nyiksa dulu kantornya. Nah, iya nemu duit. Sial lagi. Wal maqalatus sabi'atu dan makalah yang ke-7. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, berkatalah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Al-buhur, buhur jamak dari bahrun. Bahar, laut. Sekolah STIP itu nama masjidnya Al-Bahri, laut. Sekolah tinggi ilmu pelayaran nama masjidnya Al-Bahri, laut. Karena yang dipelajari kan tentang laut. Al-buhur, beberapa lautan, al-muttasi'atu al-jami'atu. Muttasi'ah itu yang luas, al-jami'atu tempat berkumpul. Tempat berkumpul yang luas, laut kan luas. Konon katanya bumi ini, lautan sama daratan lebih banyak lautan. Konon ya, saya nggak pernah ngukur sih ya. Kan kalau di buku pelajaran apa dulu ya? Ini peta bumi itu. Geografi apa ya? Matematika.
Bukan tata boga, bukan. Cuma lautan. Nah ya katanya lautan lebih Luas. luas daripada daratan. Arba'atun itu 4. Ini bahasa kinayah, bukan laut beneran, bukan. Kayak lautan asmara itu ya asmara punya laut ya. Yang inget pada ketawa nyengir-nyengir ya. Yang pernah nguber kasetnya jangan-jangan ya. Kayak tahu aja, anak muda mah nggak tahu tuh. Apa belum paham apa? Belum cukup umur itu. Kalau udah paham udah tahu apa. Jalan. Nguber kasetnya di pasar permen. Yang ada tatonya yang main. Ternyata tahu juga. Kirain orang anteng nggak tahu. Minal anwa dari berbagai macam. Al hawa, hawa nafsu. Bahrul dzunub itu lautannya dosa. Kita ini kan banyak terjerumus dosa kan gara-gara itu ya. Nah, iya, orang sampai berzina itu ya gara-gara itu. Orang sampai korupsi ya gara-gara itu. Saya korupsi makan cuman sepiring. Makan cuman secendok, bukan sepiring ya. Cendok secendok lah kok nafsunya sekarung. Ayo. Nanti ajang diturun ke bumi gara-gara. Pinter sekali. Ya Allah. Ternyata ya nggak nyangka. Cocok nih. Kayaknya itu ntar ini udah ini nih, siap. Udang-udang lah. Ai mailanun nafsi artinya condongnya hawa nafsu ila syahwatiha sampai ke syahwatnya itu min ghairi talabi syar'i dari hal yang selain yang dituntut syariat. Ya, nafsu itu ya penting, nggak ada nafsu ya kita sholat males, nggak ada nafsu sholat ibadah, nggak ada nafsu sedekah ya nggak ada sedekah. Cuman nafsu yang berbahaya itu yang tidak sesuai dengan yang dituntut syariat. Jami'ul dzunub itulah berkumpulnya macam-macam dosa. Jami'un lidz-dzunub. Oh, salah. Itu ada lam itu di depan bukan alif. Jami'un tempat itu berkumpulnya lidz-dzunub, dosa-dosa. Di riwayat ketika selesai perang Badar. Walaupun riwayat ini ada yang mendoifkan. Rasulullah itu menyampaikan roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru saja pulang dari jihad kecil menuju jihad yang lebih besar. Para sahabat kaget, loh ya Rasul, perang Badar itu kurang apa? Kita cuma 300 orang lawan 1000 orang lebih. Kita 300 bukan orang terlatih, ngelawan 1000 orang terlatih. Kita 300 senjata seadanya. Oh, ada centong, bawa centong, ada bawa seadanya ya. Lah, sementara pasukan 1000 orang dengan 1000 lebih dengan senjata canggih. Kurang besar apa ya Rasul? Rasulullah menjawab, jihad yang lebih besar itu jihadun nafsi, yaitu menundukkan nafsu sendiri. Paling berat. Nafsu sendiri kita, nafsu makan aja kadang gak terkendali ya. Asal lauknya cocok, begitu selesai si deyeng ada adzan malah merem. Yang semur. Ya sembuh. Soto iga. Wan nafsu baharus syahwat, dan nafsu itu lautannya syahwat. Ai an nafsul ammarah, yaitu nafsu ammarah, nafsu yang enggak baik. Wa ya allati tamilu ila tabi'atil badaniyah, yang itu condong ke tabiat karakter fisik. Wa ta'muru, dan menyuruh bil ladzati, untuk yang enak-enak. Kalau lagunya Roma Irama itu
Gimana Pak Idris lagunya Pak Rama Pak Idris? Kenapa kenapa gitu Pak Idris? Pak Idris banyak kasetnya tuh. Yang enak-enak itu diharamkan. Gimana Pak Idris lagunya Pak Idris? Paham gitu ah. Gimana Pak Idris lagunya Pak Idris? Yang enak-enak itu. Iya kan? Zina kayaknya ya enak, mabuk kayaknya enak, judi kayaknya enak. Kok malah diharamkan? Kenapa yang asyik-asyik itu yang dilarang? Lah kan gitu. Asik karena enak. Asik karena enak. Asik enak karena asik. Lah kok malah yang diharamkan? Jami'atun itu kumpul li harokatin nafsi untuk gerakan nafsu. Fahiyya ma'wasyurur, dan inilah tempat kembalinya keburukan. Waman baul akhlakir dhamimah, dan tempat tumbuhnya akhlak yang buruk gara-gara syahwat. Wal mautu, dan kematian bahrul akmar. Itu amar apa amal? Rok apa lam? Rok ya. Yang paling bontot loh, paling belakang. Rok kan? Akmar itu jamak dari kata amrun. Kematian itu lautannya banyak urusan. Birroi dengan huruf ro. Ai artinya al mautu kematian, jamiun itu berkumpul lil akmari, berbagai macam urusan. Wahia bukan wafi nuskhatin, dan dalam satu naskah, nuskhoh kalau bahasa kita naskah, bahrul akmal pakai lam bukan pakai ro. Satu naskah pakai ro, satu naskah lain pakai lam. Akmal, akmal jamak dari kata amal. Kematian itu lautannya amal, hilami dengan lam. Fahiyya kaqauli ba'dihim, ini seperti ucapannya sebagian ulama, al mautu kematian sundukul amal. Sunduk itu kotak, kotak yang buat naruh barang itu, brankas ya, brankasnya amal. Amal kita ini akan kumpul nanti di kematian itu, dan akan dinikmati di kematian itu, setelah kematian itu. Wal qabru, dan kubur, bahrun nadamat, itu lautan penyesalan. Nadamat itu jamak dari kata nadam. Nadam itu menyesal. An-nadmu penyesalan. Ai artinya al-barzakhu, alam barzah, al-fasilu yang memisahkan bainat dunia, antara dunia, wal akhirati, dan akhirah, jami'un itu berkumpul li anwa'il humum, macam-macam kesusahan. Yang amalnya banyak aja nyesel, apalagi yang dikit. Itu kan tidak ada ayat dalam surah Al-Munafiqun ya, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Kalau seandainya kematianku itu ditunda bentar aja, itu orang yang mati, itu penyesalan orang yang mati itu. Laula akhartani ila ajalin qarib, seandainya kematianku itu ditunda sebentar, ajalin qarib itu sebentar. Surah Al-Munafiqun ya? Nah, Al-Munafiqun setelah surah Al-Jumu'ah juz 28 ya. Penyesalannya apa? Fa asaddaqa, pengen sedekah. Enggak pengen haji, enggak pengen umroh, enggak pengen kawin lagi, apalagi enggak pengen ngopi ya enggak, pengennya fa'as-sadaqah, pengen sedekah. Itu penyesalan pertama orang yang mati, pengennya sedekah. Kalau dulu dia sehari sedekahnya 100.000, kenapa enggak saya tambahin 200 itu? Itu yang sedekah 100.000, apalagi yang
Goceng aja seminggu sekali kalau Jumatan. Nah, ini kan 20 aja ditukar ke warung, dibeliin rokok sebatang. Ya kan duitnya 20, beli rokok sebatang 3.000, kan kembalian berapa? 17 kan buat ngisi kotak amal goceng. 3.000. Banget tenang. Biasanya buat makan. Uang parkir motor aja kalau bayar berapa? Ntar pulang kadang masih ngantri besek. Oh kok 3.000, kok banget temen. Tapi kayaknya sekarang kalau ribuan jarang. Kadang saya tanya pengurus-pengurus masjid yang pada ngitung kotak amal sekarang pasaran terendah goceng. Kebangetan kalau yang 3.000 ya, kebangetan. Goceng aja diginiin tuh. Kepel-kepel ya. Oh, biar ini rahasia hanya Allah yang tahu. Lah goceng. Coba 100.000, panitia disamperin, Pak Ustadz ini ada amal buat nulis almarhum banyak segambreng. Engkong-engkongnya yang kuburannya di sini, rumahnya di sono. Ya Allah. Lah ya kalau dulu masukin kotak amal masih pakai uang koin ya. Kebetulan kalengnya pakai kaleng masukin. Udah masuknya ditutupin begini ya biar nggak ada yang tahu. Bikin kepel-kepel. Kasihan pengurusnya itu ngelurusin aja pakai gosokan. Kok sampai kemana-mana? Apa sih tadi? Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Penyesalannya itu pengen sedekah. Wa akum minas sholihin, dan saya mau jadi orang soleh. Dulu aku hidup ngapain aja. Allati yatamanna, dan di kuburan itu ahli kubur itu yatamanna. Yatamanna itu tamani. Tamani itu ngarep-ngarep yang nggak mungkin terjadi. Itu namanya tamani. Itu apa? Kalau bahasa apa ya? Punggu berlindung apa? Bagi punggung itu kan bulan. Wah, itu kan kayaknya nggak mungkin terjadi ya. Itu tamani, namanya tamani. Tamani itu termasuk istilah dalam ilmu balaghah. Tamani itu ucapan keinginan yang nggak mungkin terjadi gitu. Misalnya kayak saya pengen jadi presiden. Walaupun kalau Allah mau kan bisa aja ya, tapi kan secara akal kan nggak mungkin. Ya kalau jadi RT saya mungkin aja ya. Lah ya kalau jadi RT masih mungkin aja kan ya. Oh, asal mau kan. Lah kalau tapi jadi presiden kan ya. Nah itu namanya taman. Kayak coba umur saya 20 tahun lagi kembali ke umur 20. Nah itu kan nggak mungkin. Itu namanya taman. Kalau dalam Quran kan banyak ya wala yatamannaunahu abada bima qaddamat aydihim. Kan banyak itu kata-kata tamanni. Itu tamanni itu harapan tapi yang enggak mungkin terjadi secara akal. Secara akal enggak mungkin terjadi. Walaupun kalau Allah mau ya enggak ada yang mustahil. Idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Mana tadi? Annaha la taqa'u, bahwa sesungguhnya itu la taqa'u tidak mungkin terjadi. Tamani itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Dan penyesalan orang di kuburan itu tadi kan laula akhartani ila ajalin qarib. Itu kan harapan yang tidak mungkin balik lagi. Walaupun konon katanya ada orang yang mati suri. Ya, katanya ya. Saya juga belum pernah lihat. Katanya udah mati hidup lagi, katanya ya wallahu alam. Nah kalau di film-film si ilmu rawa rontek gitu ya udah dipisah palanya asal masih nempel ke tanah hidup lagi, ilmunya musuhnya jaka sembung. Apal saya kalau film Beri Prima. Itu kan penyesalan orang yang sudah mati nggak mungkin akan kembali lagi, itu namanya taman. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus saminatu, maqalah yang ke-8. An Utsman radhiyallahu anhu, dari sahabat Utsman radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan.
Utsman ini termasuk orang yang beruntung karena beliau menikahi 2 putri Rasulullah. Pertama nikah dengan kakaknya, meninggal, kemudian bahasanya itu kalau nikahi ganti adiknya turun raja. 2 putri Rasulullah dinikahi oleh Utsman ibnu Affan. Maka beliau di sodok-sodok ya. Maka Utsman bin Affan itu digelari Dzun Nuraini, orang yang mempunyai 2 cahaya. Karena menikahi 2 putri Rasulullah. Dan sahabat Utsman ini termasuk salah satu sahabat yang miliuner ya, konglomerat. Sahabat Rasulullah yang kaya raya itu kan 2, Utsman dan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu bahkan sampai bosennya jadi orang kaya. Kalau kita kan sampai ngimpi-ngimpi jadi orang kaya kan. Kadang sampai ngimpi megangin duit banyak, kayaknya ngimpi beneran. Ada yang pernah ngalami ya? Kalau saya pernah megang duit, wah duit saya banyak banget. Jangan-jangan ngimpi. Dalam ngimpi ngomong begitu. Dalam ngimpi. Lepas. Iya, begitu melek. Kalau Abdurrahman bin Auf itu sampai bosan jadi orang kaya. Sehingga tanam buah anggur dari masyarakat Madinah yang busuk dibeli dengan harga anggur yang bagus. Misalnya anggur yang bagus itu sekilo 100, itu yang busuk-busuk dibeli 100 sama Abdurrahman bin Auf, dikumpulin di rumahnya sampai orang-orang ya Abdurrahman bin Auf ini udah stres kali ya, kebanyakan duit, sampai anggur-anggur busuk, korma-korma busuk dibeli. Tapi wong kadung udah terlanjur kaya. Loh, begitu korma anggur busuk ditimbun di rumahnya, itu ada pengusaha kaya dari Persia, Iran kalau sekarang. Datang yang dicari bukan korma bagus, korma busuk yang mau dibikin minuman itu. Dengan harga dibeli dengan harga yang di atas rata-rata. Nah, kalau udah terlanjur kaya Raja minyak. terlanjur kaya. Tapi kalau udah terlanjur kismin, udah diputer kayak apa nggak jalan. Ya Allah, ya itu kehendak Allah ya. Lah sahabat Rasulullah itu kan ya, kalau yang kismin ya kebangetan kisminnya. Ya, siapa namanya? Yang sampai baju aja gantian siapa? Salabah ya. Banget miskinnya. An Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, wajadtu, saya menemukan halawatal ibadati, manisnya ibadah, nikmatnya ibadah. Kita ibadah ini belum bisa nikmat ya, biasa-biasa aja ya. Kadang malah beban. Ya azan lagi nanggung azan. Bentar lagi skak seter malah azan. Aji ketawa. Ya, betul. Oh, lagi mancing, lagi dredet apa namanya? Azan. Wah, azan. Getrik. Ya Allah, belum sulit. Wajadtu, saya menjumpai, saya menemukan halawatal ibadah, manisnya atau lezatnya atau nikmatnya ibadah fi arba'ati asya, dalam 4 perkara, dalam 4 hal. Itu kalau dalam hadis lain, orang yang imannya sudah benar-benar resep itu kalau bisa merasakan nikmat 4 ini. Itu dalam kitab ini atau kitab lain ini ada keterangan itu. Awaluha, yang pertama, fi adai faraidillah, dalam menjalani fardu-fardu yang diperintahkan Allah. Ketika menjalani perintah itu hawanya senang, nah itu berarti imannya udah mantap. Yasiriha, baik yang mudah, wa asiriha, maupun yang sulit. Karena perintah itu kan ya ada yang gampang, ada yang sulit. Puasa kalau pas lagi mendung, cuacanya adem, pas libur di rumah lah enak ya.
Lah pas puasa ngelas di atas ya Pak Idris. Helm aja Pak. Pakai helm dikasih es batu biar netes. Lo jalani perintah itu kadang ya terasa ringan, kadang ya terasa berat. Yasiriha baik yang mudah, wa asiriha maupun yang sulit. Wasani dan yang kedua fi ijtinabi maharimillah dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Sabiriha baik yang kecil wa kabiriha maupun yang besar. Kalau kecil itu enteng, tapi kalau besar itu kan berat ya. Oh. Ini haram, haram. Cuma 50.000 ya haram. Coba 50 juta. Halalan kewajiban. Boleh. Coba ntar saya cariin dalil dulu. Berubah. Karang-karang. Lah iya. Lah kalau mari 50.000 haram Pak Ustaz. Haram. Kayaknya nolnya kok ada yang kelewatan. Coba ntar saya cari dalil dulu. Pertama yo halam. Lama-lama halum. Aduh. Pak Haji, anaknya judi. Ya Allah, astagfirullah, haram itu haram. Tapi menang Pak Haji. Gitu dong. Menang 20 juta Pak Haji. Mas itu buat beli motor. Alhamdulillah. Wasalisu dan yang ketiga, fil amri bil ma'ruf dalam hal memerintahkan yang baik. Wa huwa ma kullu ma yuhsinu fi syar'i, setiap sesuatu yang baik menurut syariat. Ma'ruf itu sesuatu yang baik menurut syariat. Wabtigha'u sawabillah, dan memperoleh atau mencari, berusaha memperoleh pahala Allah. Wahwa, dan lafaz ini min aqfil illati ala ma'lumiha. Yang ketiga, kata Utsman bin Affan, nikmat itu kalau bisa ngajak orang menjadi baik. Orang yang dulu gak pernah kenal sholat, gara-gara kita dia bisa sholat, itu satu kenikmatan. Dulunya gak pernah ngaji, barokahnya kita samperin mulu. Mbak, ngaji ayo. Ya besok saya lagi sibuk. Nah, besoknya lagi, ayo ngopi. Nah, kalau diajak ngaji berat, ajak ngopi ya kan. Ngopi. Udah ntar nyusul. Besoknya lagi catur. Kopi gua itu. Wah, beneran itu? Iya. Begitu nyampe sini, kok bukan catur yang disodori malah hitam. Lah ya pertama kayak begitu loh, orang ngajak loh. Kopi gemompan catet. Dia. Lah orang ngajak-ajak kan harus pinter-pinternya ya kan. Konon katanya para wali songo kan ya begitu ya. Islam sampai menjadi mayoritas di Indonesia ini kan karena kecerdasan orang-orang pendahulu kita yang menyebarkan Islam. Saya pernah dengar wallahu alam ceramah dari siapa lupa deh. Konon katanya di Indonesia dan di Thailand atau Filipina ya, itu Islam itu datangnya bareng. Tetapi karena yang di Indonesia ini yang membawa orang-orang cerdas, bisa menyelami hati asli orang sini, ya akhirnya bisa diterima. Lah yang di sono frontal terus, bid'ah haram, kok akhirnya pada ditangkap dibunuh. Yes, berhenti pinter-pinternya ya. Ya kita ngajak orang kan pinter-pinternya. Wah orang ini demennya main bulu tangkis. Bulu tangkis ya. Habis bulu tangkis besok ngaji ya. Jadi kan gitu caranya ngajak.
Lah dulu katanya konon Sunan Kalijogo itu dakwah di Jawa Tengah yang mayoritas demen sama gamelan wayang. Yo Sunan Kalijogo main gamelan, main wayang. Joko Tingkir. Nah, Joko Tingkir mau dawet. Mana tadi? Warabi'u. Bener ya. Finnahi anil mungkar. Dalam mencegah dari yang mungkar. Nahi mungkar resikonya lebih besar daripada amar ma'ruf. Maka orang-orang yang nahi mungkar itu siap dibully daripada orang-orang yang amar ma'ruf. Tuh, saya dengar ceramahnya Habib Rizik ya, waktu ngundang almarhum Kiai Zainuddin MZ. Habib Rizik ngomongnya begini kan, Pak Kiai sampeyan yang nanam padi, saya yang berantas tikus. Sampeyan yang amar ma'ruf, saya yang nahi mungkar. Sampeyan yang ngajak orang sholat, saya yang nasihati orang yang mabuk. Resikonya lebih besar. Kita kalau orang diajak sholat paling-paling kan ya udah duluan dah, saya masih sibuk. Paling kan gitu ya. Coba orang lagi main ludo samperin. Wah, bacok-bacokan. Kalah lagi. Lah orang nahi mungkar resikonya lebih besar daripada amar ma'ruf. Siap dimusuhi banyak orang nahi mungkar itu. Kalau amar ma'ruf ya paling-paling ya udah duluan. Ntar saya nyusul. Saya masih sibuk lagi nyuci motor. Allah antar belakangan. Paling-paling bang, mau udah azan di musola. Ya ada di musola, azan jalanan tabrak motor. Lah iya bener kan azan jalanan tabrak motor. Masih ada Iman Galon. Bahasanya Pak Satan mau ada permintaan. Cuman dia tekniknya pinter, jam 12 tutup, jam 3 buka. Allahu akbar walillahil hamd. Nah, mana tadi? Wa huwa ma laisa fihi. Yang disebut dengan mungkar itu adalah apa yang tidak ada di dalam hal tersebut ridhollahi ta'ala, ridho Allah. Sesuatu yang tidak diridhoi Allah itulah yang disebut dengan mungkar. Min qaulin seperti dalam ucapan, au fi'lin atau perbuatan. Wal ittiqa'u ay al-ihtirasu, yaitu takut atau hati-hati, menjaga diri min ghadabillah, dari murkanya Allah. Mohon dijauhkan dari murkanya Allah. Inni as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Mohon perlindungan sahot itu kan kemarahan, sama dengan godok. Kita minta dijauhkan tidak termasuk orang yang digodok. Itu doa terbanyak kita lebih. Sehari bisa 50 kali. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim bukan orang-orang yang digodok, orang-orang yang dimarahi, dimurkai oleh Allah. Itu permintaan kita. Sehari kan berkali-kali ya. Sholat aja yang wajib 17 kali ya. Yang wajib loh. Belum yang sunnah. Belum kalau ngaji mulai dari awal sampai akhir kita baca Fatihah, kadang paling enggak ya pembukaan maupun penutupan baca Fatihah. Belum kalau lagi tahlilan ya. Yang undang orang kampung, orang Pak Ji. Oh itu ilah hadrati satu orang Al-Fatihah, ilah hadrati satu orang Al-Fatihah. Sampai setengah 10 masih ilah hadrati. Banyak keluarganya. Saya pernah diundang begitu, saya udah gelisah. Kok masih ilah hadrati aja, kapan la ilaha illallah ini? Yang saya tunggu kan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Bukan, kalau ngaji itu yang ditunggu wallahu alam bisawab. Saya dulu apalagi kalau ngaji habis zuhur, bulan puasa itu kan jam ngantuk.
kalimat yang paling saya rindukan itu wallahu a'lam bishawab. Tapi herannya begitu kalimat itu diucapkan kiai, ngantuknya hilang. Bener ya? Bilang saya tanya Ini seandainya. Besok gaya ngaji saya rubah. Serius. Bismillahirrahmanirrahim. Puasanya itu yang kedua sampai jam 9 begitu mulu. Saya yakin pada merem. Langsung melek. Makanya sebisa mungkin saya kalau ngaji yo saya selingin bercanda biar ngantuknya itu hilang. Apalagi mak-mak. Yo Allah. Ukuran Ustadz bagus itu kalau ketawa mulu. makan lagi. Makan lagi. Ya Allah. Loh, ya kan di sini berkali-kali kan. Misalnya Pak Ustadz kalau saya ingin menceramah, ya saya yakin orang ini alim. Begitu selesai ngaji saya tanya, gimana Bu? Enggak bagus Pak Ustadz, serius. Loh, kok ukurannya bagus lucu ya, mending undang pelawak ya Mbak. Berkali-kali bukan sekali dua kali. Gimana Bu? Cocok? Aduh nggak cocok Pak Ustadz. Ukurannya bagus itu kalau ketawa mulu. Itu bukan Pak Yosef tuh. Nah makanya. Tawa aja. Ya Allah. Mana tadi? Wa min atofis sababi alal musabbab. Ini termasuk ataf. Ataf itu kata sambung. Dari sebab akibat, sebab musabab. Wal maqalatu tasiyatu dan maqalah yang ke-9 wallahu a'lam bishawab. Langsung bilang. Ngantuk ngerokok. Jangan buka kartu Pak Haji.